Seorang laki-laki yang sudah cukup lama ditinggal oleh istrinya. Si laki-laki ini ketemu dengan seorang sales di dealer mobil. Dan terang-terangan dia bilang kalau memang dia tertarik sama si perempuan ini. Mereka tetap melanjutkan hubungan mereka sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Anak tirinya ini tiba-tiba ngaku kalau dia sayang ke ibu tirinya melebihi perasaan sayang seorang anak terhadap ibu. Mereka juga punya satu hobi yang sama, main permainan yang mempertaruhkan uang secara online. Awalnya hubungan mereka tuh kerasa bahagiakan banget, sampai akhirnya mereka berdua terjerat hutang gara-gara terlalu banyak uang yang mereka pertaruhkan di permainan tadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan cerita tentang hilangnya nyawa seorang laki-laki yang disebabkan oleh istri dan anaknya. Cerita ini bikin saya benar-benar gak habis pikir. Kok bisa ya? Ayo kita bahas. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang sudah cukup lama ditinggal oleh istrinya. Istrinya ini meninggal dunia dan si laki-laki ini merasa sangat terpukul atas kepergian istrinya. Untuk melampiaskan rasa sedihnya itu, dia jadi sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam. Dan bahkan dia juga berkencan dengan perempuan-perempuan yang dia temui di tempat hiburan tersebut. Sampai suatu hari ada kejadian yang kemudian mengubah hidupnya sampai 180 derajat. Berawal dari rencananya untuk menambah armada di usaha rental mobilnya. Si laki-laki ini ketemu dengan seorang sales di dealer mobil. Waktu dia ngobrol-ngobrol dengan si perempuan ini, dia ngerasa kok cocok ya. Si perempuan ini dia nilai sebagai sosok yang cerdas dan juga supel dan keibuan. Udah bisa ditebak ya ke arah mana akhirnya hubungan mereka ini berjalan. Mereka semakin dekat sampai akhirnya si laki-laki ini mulai berani ngajak si perempuan untuk ketemu di luar urusan pekerjaan. Nah, akhirnya si laki-laki ini yang ngajak ngobrol tentang hal-hal yang lebih personal. Dan terang-terangan dia bilang kalau memang dia tertarik sama si perempuan ini. Dia jujur, dia bilang saya ini duda, anak saya 1 dan sudah kuliah. Dan si perempuan ini perkenalkan diri, perempuan ini ternyata juga janda. Tapi saat itu dia dicerai sama suaminya gara-gara si perempuan ini gak bisa ngasih keturunan. Mereka merasa cocok, mereka makin sering ketemu di luar urusan kerjaan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menaiki jenjang yang lebih serius. Walaupun sebenarnya beda usia mereka ini cukup jauh, sekitar 15 tahun, tapi mereka tetap melanjutkan hubungan mereka sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, waktu si laki-laki ini mengumumkan kalau dia mau menikahi wanita pujaan hatinya, keluarga si laki-laki sempat ragu. Sebenarnya dari awal mereka ini mulai dekat, banyak gosip yang mengatakan kalau si wanita ini yang masih muda, masih cantik, itu cuman mau mengincar harta si laki-laki. Tapi si laki-laki tadi tetap kekeh. Dia bilang, saya akan tetap menikahi si perempuan ini. Saya sayang sama dia juga tulus sayang sama saya, dan saya yakin dia bisa menjadi ibu pengganti yang baik untuk anak saya. Dan akhirnya mereka pun menikah.
Setelah si wanita ini pindah ke rumah si laki-laki, otomatis dia jadi makin dekat dengan anak si laki-laki. Waktu si perempuan ini makin lama makin ngeliat wajah si anak, dia mulai berpikir, ternyata ganteng juga ya. Kok lama-lama aku jadi suka. Tapi dia masih menyangkal, gak boleh. Bagaimanapun aku tidak boleh suka sama anak suamiku. Ini kan anak tiriku. Dan semenjak serumah, si wanita ini ya agak jarang tegur sapa sama anaknya. Tapi ya kata suaminya, udahlah gak usah dipeduliin. Dari kecil juga dia anaknya introvert kok. Tapi dari situ, pelan-pelan si wanita ini merasa aneh. Kok anak tirinya ini lebih sering diam di kamar dan setiap kali lihat bapaknya kayak ketakutan. Sampai akhirnya si wanita ini dia inisiatif untuk deketin si anak ini. Karena gimana pun mereka tinggal dalam satu rumah, jadi ya dia ngerasa harus dekatlah sama anak tirinya. Wanita ini kemudian mulai berani mendekatkan diri dan ngobrol sama si anak laki-laki. Awalnya si anak ini ngerasa canggung, tapi lama-lama dia mulai nyaman ngobrol sama ibu tirinya. Dan dia mulai bicara banyak. Akhirnya terjawab kenapa si anak ini kelihatan jaga jarak, bahkan ketakutan sama si bapak. Anak ini cerita, kalau sejak ibunya meninggal dunia, setiap kali si bapak ini merasa tertekan, dia menjadi pelampiasan emosi bapaknya. Dia sering dipukuli dan bahkan pernah gak dikasih makan. Tapi si anak ini bilang, sekarang ya semenjak si bapaknya ini deket sama si wanita tadi, si anak semakin jarang mendapatkan kekerasan fisik. Bahkan setelah ibu tirinya ini pindah ke rumah, dia sama sekali gak pernah disiksa. Dia bersyukur karena si ibu tirinya ini seakan-akan jadi kayak malaikat penyelamat buat dia. Dan dari situ si wanita ini mulai merasa iba. Dia mulai memberikan perhatian yang lebih ke anak tirinya ini. Kadang ya perhatiannya ini melebihi perhatiannya terhadap suaminya sendiri. Ditambah lagi, mereka juga punya satu hobi yang sama. Tapi sayangnya hobinya itu adalah main permainan yang mempertaruhkan uang secara online. Gak jarang itu mereka main sama-sama. Makin lama makin dekat dan satu hari anak tirinya ini tiba-tiba ngaku kalau dia sayang ke ibu tirinya melebihi perasaan sayang seorang anak terhadap ibu. Ya. Anak ini sudah jatuh cinta ke ibu tirinya. Pada saat mendengar pengakuan si anak, bukannya dinasehati dan diingatkan kalau aku ini ibu tirimu loh. Si perempuan ini malah ngerasa senang. Dia merasa wah gayung bersambut nih. Dan akhirnya mereka pun semakin dekat dan menjalani hubungan yang terlarang. Tentu saja tanpa pengetahuan si bapak. Setiap kali si bapak gak ada di rumah, mereka berdua bersikap layaknya sepasang kekasih. Awalnya hubungan mereka tuh kerasa membahagiakan banget, sampai akhirnya mereka berdua terjerat hutang gara-gara terlalu banyak uang yang mereka pertaruhkan di permainan tadi. Akhirnya mereka pun kebingungan. Karena si perempuan ini dia sudah berhenti bekerja dan otomatis gak punya penghasilan. Sedangkan kalau mau ngaku ke si bapak, nanti si bapak bakal marah banget. Gak tertutup kemungkinan kalau si wanita ini bisa dicerai dan anaknya dipukulin lagi. Dan akhirnya si perempuan ini ngomong serius ke anak tirinya. Anak tirinya juga bingung. Dia masih kuliah, dia belum punya penghasilan. Dan kalau minta ke bapaknya sudah pasti nggak mungkin. Dan akhirnya mereka berdua pun menyusun rencana yang kemudian menjadi pangkal dari sebuah malapetaka.
Suatu hari pada saat mereka sedang makan malam bertiga, perempuan ini bilang ke suaminya, "Pak, kita kan udah lama nih nggak pergi liburan. Yuk sekali-sekali kita jalan-jalan, hitung-hitung refreshing. Aku ketemu nih ada tempat liburan di pegunungan, villanya itu deket banget sama sungai. Pasti nyenengin." Anak laki-lakinya kemudian mendukung kata-kata si ibunya tadi. "Ayo Pak, kan kita jarang banget nih jalan-jalan bertiga. Sekali-sekali lah kita nginep agak lama." Dan si bapak ini langsung setuju. Dia menyerahkan untuk penyusunan rencana liburan ke istri dan ke anaknya. Sampai tibalah waktunya mereka pergi berlibur. Awalnya waktu mereka nyewa villa yang letaknya di samping sungai tadi, mereka merasa senang banget. Kegiatan mereka setiap hari itu ya jalan-jalan, terus masak-masak. Terus mereka merasa ya lebih seger lah, karena jauh dari suasana kota. Baru 2 hari mereka menginap. Di satu siang, si istri dan anak tadi melapor ke pihak manajemen hotel. Mereka bilang, si bapak ini tiba-tiba menghilang. Terakhir, si bapak itu pamit ke istrinya mau jalan-jalan pagi. Tapi ditunggu sampai tengah hari sama sekali nggak ada kabar. Mereka cari ke sekitaran villa, itu nggak ketemu. Kemudian pihak manajemen hotel menugaskan security untuk mencari si bapaknya ini. Dikhawatirkan si bapaknya itu tersesat. Sampai akhirnya pencarian diperluas menyusuri sungai yang terletak dekat villa mereka. Dan setelah sungai ditelusuri, akhirnya si bapak pun ketemu. Si bapak ditemukan tersangkut di hilir sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Waktu jasad si bapak ini dievakuasi, sang istri dan anaknya benar-benar histeris. Dan bahkan sang istri sampai pingsan. Mereka meminta agar jasad si bapak ini segera dikembalikan ke keluarga. Kata sang istri, "Kami tidak akan menuntut pihak manajemen hotel. Kami sudah menerima kematian suami saya sebagai kecelakaan. Tapi bagaimanapun ya karena kematiannya ini adalah kematian gak wajar. Sebelum surat kematian bisa dikeluarkan, jasad si bapak tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa." Dan disinilah terkuak beberapa keganjilan. Dari hasil pemeriksaan di tubuh si bapak ini, ditemukan ada luka-luka yang ganjil. Dokter forensik yang memeriksa menemukan ada luka memar di bagian dada dan luka memar yang melingkari pergelangan tangan kanan dan kiri. Dan di bagian bibir itu ada luka yang membentuk cetakan gigi. Seakan-akan tuh bibirnya ada penekanan yang kuat sekali. Dan selain itu di bagian tubuh lain ada ya kayak luka lecet tapi bentuknya aneh. Ada kulit yang terkelupas tapi tanda peradangannya itu hampir nggak ada. Yang menunjukkan kalau perlukaan itu terjadi setelah kematian. Dan kemudian pihak penyidik dari yang berwenang memutuskan untuk dilakukan otopsi. Waktu dilakukan otopsi, lambungnya kosong. Gak ada air atau pasir atau lumpur. Pada pemeriksaan jaringan paru, sama sekali gak ditemukan ada tumbuhan air. Yang menunjukkan kalau pada saat korban ini masuk ke dalam air, korban sudah tidak bernafas. Dan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada bagian wajah yang menutup saluran nafas sehingga korban ini mati lemas. Dan setelah hasil pemeriksaan ini dilaporkan ke pihak yang berwenang langsung memanggil istri dan anak dari si korban ini
untuk dilakukan interogasi. Awalnya, istri dan anak dari si korban menolak semua tuduhan itu. Mereka marah, mereka bilang, "Gak mungkinlah saya membunuh orang yang sangat saya sayangi." Dan si anak laki-laki juga bilang, "Ini kan ayah kandung saya, masa sih saya tega?" Kemudian pihak yang berwenang menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban. Pihak yang berwenang juga menunjukkan hasil rekaman CCTV yang enggak mereka ketahui itu ada di belakang villa. Dan jelas sekali di rekaman itu mereka berdua menggotong jasad si bapak dan menghanyutkannya di sungai. Dan setelah itu mereka tidak bisa mengelak lagi. Setelah ponsel keduanya ini disita oleh pihak yang berwenang, di situ bukti-bukti semakin jelas kalau mereka memang berpacaran dan mereka terlilit utang gara-gara kebanyakan memainkan game yang mempertaruhkan uang di ponsel mereka. Dan demi menutup utang itu, mereka berencana menyingkirkan sang bapak dan membuat semuanya kelihatan seakan-akan kecelakaan. Di malam sebelum si bapak ini dilaporkan hilang, mereka menunggu sampai si bapak ini tidur, lalu menjalankan rencana jahat mereka. Si anak menduduki dada bapaknya dan memegangi tangannya. Sementara si ibu membekat wajah si bapak pakai bantal sampai si bapak nggak bergerak lagi. Tapi saat mereka mau menyingkirkan jasad si bapak, mereka sempat kebingungan. Karena di tempat itu setiap 2 jam ada petugas hotel yang berpatroli. Dan setelah mereka yakin suasana aman, barulah mereka hanyutkan jasad si bapak ke sungai. Istri si korban ini bilang, "Sebenarnya yang saya perlu itu cuma uang suami saya. Kalau saya minta, saya bisa dicerai. Apalagi kalau suami saya tahu alasan sebenarnya. Saya itu benar-benar sudah terdesak sama utang-utang saya. Saya perlu uang dalam waktu yang singkat." Anak laki-laki korban pun mengaku, "Ya, semua rencana itu saya yang bikin. Karena saya benci banget sama bapak saya. Sejak ibu saya meninggal, bapak saya berubah. Bapak yang tadinya saya sayang, sekarang tuh berubah kayak monster yang suka menganiaya saya. Selain itu, kalau misalkan bapak saya udah meninggal, saya bisa lebih bebas berhubungan sama ibu tiri saya. Saya cinta sama dia. Ibu tiri saya jauh lebih cocok sama saya dibandingkan dengan bapak saya." Dan memang mereka berencana setelah si bapak ini meninggal, mereka mau mengklaim uang asuransi. Otomatis mereka bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan dalam waktu yang singkat. Seakan-akan dengan begitu semua masalah selesai. Korban pun akhirnya dimakamkan dan kedua pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Mereka dituntut atas pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari cerita tadi, kita bisa lihat bahayanya ya mempertaruhkan uang untuk satu permainan. Karena itu kayak kecanduan. Sekali kita bermain, kita menang, kita akan ya termotivasi untuk mempertaruhkan uang lebih lagi. Dan kita lupa kalau pemilik permainan atau bandar tidak akan rugi. Dan otomatis akhirnya kita yang rugi. Sudah banyak contoh hal-hal buruk yang terjadi gara-gara uang yang dipertaruhkan. Dan bahkan gak jarang nyawa sampai melayang. Dari kasus tadi, kita juga belajar bahwa ya gak peduli sebanyak apapun hal buruk yang terjadi sama kita, melampiaskan ke orang lain, apalagi ke keluarga kita, itu hanya akan memperburuk keadaan.
Ya mungkin beberapa orang mikir, ya biarlah, toh mereka juga keluarga kita, mereka pasti mengerti. Tapi satu hal yang orang selalu lupa, hati manusia bisa berubah. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya.